Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Pantan merupakan seorang ulama yang sangat menguasai ilmu fikih. Abu Pantan terlahir di Senudun, Aceh Utara pada tahun 1945. Abu Pantan bernama aslinya adalah Tunku Ibrahim bin Tunku Bardan. Selain Abu Pantan di Senudun, lahir banyak para ulama karismatik Aceh seperti Abu Syihabuddin Shah Kemala, Abu Serijet, Abu Karimuddin Al-Lubili, dan para ulama lainnya. Abu Pantan semenjak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki daya menalar yang tinggi. Mengawali masa belajarnya, Abu Pantan berguru langsung kepada ayahnya Tunku Bardan, yang juga seorang tunku dan alim. Kemudian mulailah beliau memasuki sekolah umum di desanya. Dalam masa belajarnya yang baru beberapa tahun, terjadilah konflik di tahun 1953, di mana para belajar tidak bisa belajar secara normal. Hanya beberapa tahun beliau berada di sekolah dasar karena suasana konflik yang belum mereda. Abu Pantan kemudian memilih belajar di kampung halamannya. Memasuki usia 15 tahun, tepatnya tahun 1960, mulailah Abu Pantan merantau untuk menimba ilmu pengetahuan agama di berbagai daerah. Diawali dengan daerah Arun yang dipimpin oleh Abi Syafi'i Arun, yang merupakan menantu Abu Hasballah Manasah Kumbab. Beliau mulai serius mempelajari kitab-kitab. Selama 2 tahun, beliau menetap di daerah tersebut, belajar dengan tekun dan penuh semangat. Merasa masih dangkal ilmunya, Abu Pantan kemudian melanjutkan pengajiannya ke daerah Idicud, di mana beliau telah mampu menguasai ilmu pada derajat sanawiyah dan telah mulai masuk ke derajat aliyah. Di daerah Idicud, Abu Pantan hanya menetap sekitar 2 tahun. Setelah sekitar 5 tahun beliau belajar di daerah-daerah tersebut, tepatnya di tahun 1965, Abu Pantan berguru langsung kepada seorang ulama, yaitu Abu Abdul Aziz Samalanga, atau yang dikenal dengan sebutan Abun Samalanga. Abu Pantan muda adalah pribadi yang cerdik dan pintar. Karena telah belajar di beberapa daerah sebelumnya, beliau tidak lama berada di kelas 5 dan 6. Melihat kemajuan ilmunya yang pesat, maka Abu Pantan pun dimasukkan ke kelas yang langsung diajarkan oleh Abun Samalanga, di mana sebelumnya beliau belajar di kelas Abun Tepin Raya dan kelasnya Dewan Guru Senior Daerah Darul Dayah Mudi Mesra. Adapun Dewan Guru Senior seperti Abu Kasim TB, Abu Kutakru, Abun Tepin Raya, Abu Daud Lun Angen, dan para ulama lainnya. Sedangkan yang mengaji di kelas Abun adalah semua Dewan Guru Senior yang telah mulai mengajar di Mudi Mesra Samalanga. Abu Pantan langsung diberikan kelas untuk mengajar oleh Abun Samalanga, sehingga di antara murid-murid Abun yang kemudian menjadi ulama karismatik Aceh adalah Abu Mudi Samalanga dan Walid Nur Zahiri Samalanga dan para ulama lainnya. Disebutkan semasa mengajar malam untuk santri kelas 5, Abu Pantan sangat rajin mutalaah kitab hingga larut malam. Disebutkan dalam sebuah cerita yang disampaikan langsung oleh Abu Pantan pada haul Abun Samalanga, pertemuan haul terakhir yang beliau ikuti karena tidak lama setelahnya beliau wafat. Pernah di suatu malam, kata beliau, ketika sedang mutalaah sebuah kitab yang mengupas berbagai mazhab tentang pembahasan nikah, terkhusus mengenai bab talak, maka saking mengantuk tertidurlah Abu Pantan dengan kitab yang masih di tangan beliau dan diletakkan di dadanya. Abun Samalanga kemudian telah duduk di samping Abu Pantan yang tertidur. Tengah malam, Abu Pantan terbangun dan melihat ada gurunya duduk di samping beliau, seraya bertanya mengenai kitab apa yang sedang dimutalaah. Maka Abu Pantan menyebut nama kitab tersebut dan menyebutkan pula pendapat yang ada di dalam kitab tersebut tentang hal yang sedang dibacanya. Ketika mendengar ucapan Abu Pantan, mulailah Abun Samalanga yang alim besar itu menjelaskan pandangan dan penjelasan sebenarnya mengenai persoalan yang sedang dibahas, hingga sampai ke penjelasan yang Abu Pantan belum mampu mencernanya ketika itu. Kesimpulan Abun Samalanga bahwa pendapat pengarang tersebut keliru. Setelah peristiwa malam tersebut, puluhan tahun sesudahnya,
Setelah selesai mengaji selama 10 tahun, belajar dan mengajar di Dayah Mudi Mesra, dan setelah berkiprah menjadi ulama dan pimpinan Dayah Malikus Saleh Banten, suatu hari seraya bertanya mengenai kitab apa yang sedang ditolaah. Maka Abu Panten menyebut nama kitab tersebut dan menyebutkan pula pendapat yang ada di dalam kitab tersebut tentang hal yang sedang dibacanya. Ketika mendengar ucapan Abu Panten, mulailah Abu Samalangah yang alim besar itu menjelaskan pandangan dan penjelasan sebenarnya mengenai persoalan yang sedang dibahas hingga sampai ke penjelasan yang Abu Panten belum mampu mencernanya ketika itu. Kesimpulan Abu Samalangah bahwa pendapat pengarang tersebut keliru. Setelah peristiwa malam tersebut, puluhan tahun sesudahnya, setelah selesai mengaji selama 10 tahun belajar dan mengajar di Dayah Mudi Mesra, dan setelah berkiprah menjadi ulama dan pimpinan Dayah Malikus Saleh Banten Labu, suatu hari berangkatlah Abu Panten untuk melaksanakan ibadah haji, dan setelah pelaksanaan haji, beliau sengaja singgah di beberapa toko kitab untuk membeli beberapa kitab yang penting sebagai rujukan. Maka tertariklah beliau dengan sebuah kitab yang berjudul Kitab Zurqani, yang merupakan ulasan untuk salah satu kitab dalam mazhab Imam Malik. Maka karena keingintahuan Abu Panten, beliau membaca di bab talak, dan betapa terkejut bahwa apa yang beliau baca dan dalam kitab Zurqani sama persis seperti yang dijelaskan oleh gurunya Abu Samalangah puluhan tahun yang lalu sebelum beliau menjadi seorang ulama dan pimpinan pesantren. Kehadiran Abu Panten dalam iklim Aceh juga sangat penting, mengingat beliau merupakan seorang ulama yang memiliki ide-ide cemerlang untuk kemaslahatan umat. Para ulama Aceh umumnya melihat Abu Panten sebagai sosok yang figur ulama yang senantiasa menghadirkan solusi dalam banyak hal, sehingga tidak mengherankan bila semasa hidupnya Abu Panten selalu diminta pandangan dalam banyak hal dalam mengambil kebijakan pemerintah. Maka para pejabat, politisi, pimpinan ormas dan masyarakat luas dari berbagai lapisan sering datang ke Abu Panten untuk bertanya banyak hal mengenai solusi yang harus diambil karena begitu banyak ide. Beliau merupakan seorang ulama yang memiliki ide-ide yang cemerlang untuk kemaslahatan umat. Para ulama Aceh umumnya melihat Abu Panten sebagai sosok dan figur ulama yang senantiasa menghadirkan solusi dalam banyak hal. Berbagai kiprah dan luas untuk masyarakat Aceh yang dilakukan oleh Abu Panten dalam berbagai bidang dengan segenap pengabdian yang tulus, maka wafatlah beliau di tahun 2013. Kehilangan yang nyata dan tidak tergantikan.